Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu dan Saudara-saudari, para pecinta sabda yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, berkah dalam. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan terlebih kita selalu saling menjaga dan saling menyemangati. Mari pada kesempatan ini kita bersama-sama menghadap Tuhan, mendengarkan sabdanya, dan menimba inspirasi dari sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30 menceritakan pertemuan Yesus dengan seorang ibu dari Siro-Fenisia. Kejadiannya di kota Tirus. Saya bacakan sebagian dari perikop itu. Ibu Siro-Fenisia itu memohonkan berkat Tuhan bagi anaknya yang kerasukan roh jahat. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika merenungkan sabda Injil pada kesempatan ini, karena diceritakan sabda Yesus itu berkaitan dengan anjing ya, Tuhan mengatakan, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ada kata anjing. Ya, lalu saya itu teringat akan satu pengalaman. Saya pernah pergi ke suatu pet shop, di mana di sana kita tahu ya, di pet shop itu dijual makanan, obat-obatan, dan mungkin juga perlengkapan-perlengkapan lain untuk binatang piaraan yang kita sayangi. Di sana saya itu terus terang terkejut ya, karena melihat sabun untuk anjing, salah satunya itu ada yang harganya itu di atas 20.000. Saya cemburu karena sabun yang saya pakai itu harganya hanya sekitar 4.000-an ya. Sabun yang untuk anjing malah harganya lebih dari 20.000. Belum sampo, belum peralatan-peralatan mandi yang lain untuk anjing. Lebih mahal daripada yang saya pakai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mendengar kutipan Injil hari ini, mungkin Anda juga terheran-heran. Kok Yesus tega berkata kepada wanita yang meminta bantuannya? Tuhan Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ya, rasa-rasanya kok Tuhan kok agak keras. Dan dalam tanda petik itu ya sinis kepada perempuan itu, kok memasukkan kata anjing juga di sini. Nah, perlu dicatat bahwa anjing di sini adalah anjing kesayangan, bukan anjing liar, bukan anjing yang kotor, tapi ini adalah anjing kesayangan. Anjing yang sering diberi makan oleh anak-anak, tadi juga disebut ya, anjing yang diberi makan oleh anak-anak. Jadi tidak ada suasana merendahkan martabat wanita itu. Tuhan tidak bermaksud demikian ya.
Tuhan tidak merendahkan martabat wanita itu. Dan wanita Sirofenisia itu juga menanggapi dengan ikhlas, dengan kerendahan hati. Bapak Ibu, saudara-saudari, semuanya ini menandakan bahwa Tuhan sebenarnya mau menampakkan mewahyukan rencananya untuk mewartakan sabda Tuhan, sabda keselamatan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Tuhan mau memperluas wilayah perhatiannya, tidak hanya di lingkungan umat terpilih. Ya. Tuhan mau memperluas wilayah perhatiannya, bahwa Mesias datang untuk semua manusia. Itu berarti bahwa kehadiran dan karya gereja, kehadiran dan karya umat secara pribadi maupun yang dilakukan oleh gereja harus selalu terbuka untuk orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, saya merasa senang ketika di dalam kehidupan sehari-hari, ya, salam kita yang biasa kita pakai terutama di Kongsuman Agung Semarang, ya, kita akan mempunyai salam berkah dalam, ya, berkah dalam. Dan kata berkah dalam itu semakin dikenal di masyarakat. Semoga itu juga menjadi suatu pertanda dan juga semakin mengingatkan kita bahwa kita harus semakin terbuka, semakin terlibat di wilayah sekitar kita, sehingga kehadiran dan karya umat Katolik juga menjadi berkat bagi orang dan bagi masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kerukunan, dan lain sebagainya. Sebagaimana Tuhan itu memperluas perhatiannya di dalam karya keselamatannya, memperluas perhatiannya kepada bangsa-bangsa lain di luar suku Israel. Demikian juga sekarang ini gereja pun harus juga menampakkan suatu keterbukaan. Karya pelayanan kita itu mesti juga punya arti, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi punya arti untuk orang lain. Ya, sebagai pelayanan, murni sebagai pelayanan, tidak ada motif yang lain. Yang penting berkat Tuhan itu dirasakan, yang penting berkat Tuhan itu diterima oleh saudara-saudara kita, siapapun juga yang ada di sekitar kita. Dan dengan demikian semoga kasih Tuhan, karya Tuhan juga sungguh ditangkap dan dirasakan oleh semakin banyak orang. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena kami boleh hidup di dalam kasih-Mu. Kami juga berterima kasih karena kasih yang Kau tanamkan di dalam hati kami, juga Kau taburkan dimanapun juga, di berbagai tempat. Dan kami juga bersyukur banyak orang yang kemudian menanggapi kasih-Mu. Semoga kami sebagai umat Kristiani juga tidak menutup diri, terutama di dalam hidup dan di dalam pelayanan kami selalu membuka diri bagi sesama, melayani sesama siapapun juga, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan saudara-saudara sekalian dari alasan apapun juga. Karena semua orang Kau cintai, semua orang akan Kau selamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan berserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Berkatalah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat berkarya, Tuhan memberkati.